Baik pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan. Dokter, untuk keputihan ya dok, apakah keputihan ini, keputihan pada wanita itu normal dok? Dan bagaimana yang normal dan tidak normal itu dok? Iya. Sebenarnya untuk cairan vagina sendiri itu alami ya, dikeluarkan dari vagina itu untuk melindungi vagina dari infeksi. Nah, untuk normalnya sendiri dia akan mengeluarkan cairannya itu bening. Ya, bening, tidak berbau, tidak berwarna kehijauan maksudnya ya. Jadi dia bening saja. Kemudian tidak terasa panas di daerah kewanitaan, tidak gatal seperti itu. Tapi kalau tidak normalnya itu keputihannya itu banyak, kemudian kehijauan, biasanya kuning kehijauan warnanya, terasa gatal dan terasa seperti panas biasanya di daerah organ kewanitaannya. Jadi untuk keputihan sendiri misalnya nih cuma warnanya bening, itu normal saja. Itu bening bener-bener seperti air dok ya? Iya, bening gitu. Kalau warnanya kayak susu itu gimana dok? Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Atau misalnya adakah itu misalkan fase-fase warna keputihan itu, misalkan ketika kita di masa subur begitu kan, warna keputihan kita tuh jauh lebih bening ketimbang yang tidak pada masa subur. Itu memang ada fasenya kan? Iya. Tergantung biasanya. Kalau misalnya lagi kecapean tuh biasanya bisa tuh berubah tuh agak kental atau gimana gitu ya warnanya ya, agak bening, agak banyak. Mungkin itu berpengaruh terhadap hormonal sebenarnya. Faktor stres bisa juga berpengaruh. Tapi misalnya tidak yang berbau, tidak berwarna kuning kehijauan, tidak gatal, itu tidak apa-apa. Normal aja. Ini berpengaruh terhadap stres aja. Stres mempengaruhi akhirnya. Kemudian hormonal juga mau datang bulan atau biasanya kan mau datang bulan tuh kadang adalah atau setelah datang bulan biasanya bisa. Apakah normal dok jika muncul bau tidak sedap di organ kewanitaan begitu? Lalu apa yang bisa dilakukan ketika kita mau mengatasi bau tidak sedap ini dok? Ya, jadi untuk bau pada vagina itu normal sebenarnya baunya, tapi dia tidak menyengat. Karena tingkat keasaman tadi kan, karena kan asam tuh tadi pH-nya, jadi pasti ada bau, cuma tidak menyengat. Tapi kalau misalnya ini baunya menyengat, kemudian dibarengi dengan rasa gatal, rasa panas, kemudian juga misalnya keputihannya ada tadi yang berwarna kuning kehijauan, nah itu kita bisa nih, oh ini kayaknya ada sesuatu nih yang tidak beres, mungkin ada terjadi infeksi di situ, infeksi jamur, infeksi bakteri, atau infeksi virus. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan lagi ke dokter mungkin ya untuk diketahui nih kenapa keputihannya berwarna keputihannya terus kok berbau menyengat seperti itu. Ada di dok yang produk-produk seperti apa ya, sirih itu sabun sirih ya. Nah itu kan klaimnya gitu untuk membuat harum katanya. Nah itu bisa nggak dok dengan itu kita menghilangkan bau itu tadi? Harus dilihat lagi tadi ya. Ini pH-nya seperti apa, ada nggak kandungan pH-nya di situ? Biasanya ada tuh komposisinya untuk berapa pH-nya kayak gitu. Jangan sembarangan membeli. Kalau bisa pakai air bersih aja sebenarnya. Dan kita kalau lebih ini lagi harus diperiksakan ke dokter lagi begitu? Iya, harus diperiksakan ke dokter. Kalau misalnya pun mau membeli, ya tadi di luar aja membersihkannya. Di luar? Di luar, jangan sampai masuk ke dalam maksudnya. Nah, di daerah luar-luar aja kayak gitu, jangan sampai ke dalam. Tapi disarankannya sih kalau bisa tidak menggunakan produk-produk ya. Jadi air mengalir saja? Air bersih aja seperti itu. Jadi untuk bagaimana tadi mengurangi bau menyengat tadi ya, itu tadi bisa kita lakukan untuk menjaga vaginanya sendiri. Seperti apa tadi? Menjaga kebersihannya. Jadi tadi membersihkannya dari depan ke belakang, kemudian sering berganti celana kalau misalnya sudah mulai kok kayak lembab ya sudah ya ganti. Kemudian kalau datang bulan juga haid kan intensitas untuk mengganti pembalutnya juga harus lebih sering, biar tidak lembab. Sama tadi yang habis kencing misalnya itu kan bisa tuh dikeringkan atau habis kencing kok basah ya celana dalamnya ya masih basah terus dipakai. Kalau bisa ganti aja. Itu yang memicu biasanya dok. Itu yang memicu, makanya itu kan lembab akhirnya nanti banyaklah penyakit-penyakitnya, mesti ada jamur, nanti ada bakteri, nah seperti itu. Jadi harus
dijaga lah sebenarnya. Sama tadi yang berpakaian yang longgar gitu loh ya. Katun, kalau bisa celananya, celana dalamnya katun yang menyerap keringat sebenarnya. Yang menyerap keringat. Oke, baik. Nah, kalau untuk gejalanya Dok, apa yang perlu diwaspadai terkait infeksi gangguan kanker serviks Dok? Kanker serviks. Nah, sebenarnya untuk penyakit daerah organ kewanitaan ini banyak sebenarnya ya. Jadi ada beberapa. Kalau misalnya tadi lembab itu bisa menyebabkan penyakit, ada jamur misalnya ya. Itu ada beberapa penyakitnya. Kemudian misalnya bakteri, nanti ada juga nih ke arah bakteri misalnya seperti apa. Ke arah virus ada juga nih nanti penyakitnya seperti apa. Jadi tergantung dari penyebab apa nih yang menginfeksinya seperti itu. Kalau misalnya untuk ke arah kanker serviks itu biasanya dibarengi dengan keputihan terus-menerus biasanya, atau ada kuning kehijauan. Jadi dia infeksinya itu memang sudah ada infeksi sebenarnya. Infeksi tidak diobatin, kemudian nanti lama-kelamaan infeksi tersebut berpengaruh terhadap organ kewanitaan. Akhirnya nanti akan berimbas ke serviksnya di dalam. Nah, ini nanti kalau sudah muncul ada gejala, misalnya ada perdarahan di luar siklus menstruasi, misalnya kan kok ada perdarahan nih di luar siklus menstruasi sering dan banyak darahnya, itu hati-hati, apalagi dibarengi dengan tadi keputihan. Itu darahnya seperti haid Dok? Seperti haid biasanya. Padahal tidak haid? Padahal tidak haid. Tapi dengan nyeri biasanya ya, ada nyeri atau tidak nyeri biasanya bisa. Jadi darahnya itu banyak keluar. Orang yang dengan gangguan kanker serviks tersebut. Jadi itu ciri-cirinya Dok ya? Iya. Lalu untuk resiko nih Dok, bagaimana cara mengurangi resiko infeksi saluran kencing pada wanita Dok? Nah ya, ini juga ya kenapa nih biasanya wanita lebih infeksi saluran kencingnya itu lebih banyak dibandingkan pria. Kenapa Dok? Ya, itu karena pada wanita uretra, jadi uretra itu dia saluran dari saluran bawah sampai ke daerah kandung kemih itu pada wanita itu lebih pendek daripada pria. Makanya kan bakterinya itu lebih cepat dia masuknya karena salurannya lebih pendek. Bagaimana nih supaya agar ISK bisa mengurangi ya kita ya, supaya tidak terkena ISK. Tadi tetap menjaga kebersihan tadi. Sering jangan menahan kencing. Kemudian kalau misalnya kencing juga langsung dikeringkan, jangan sampai basah, celana dalamnya lembab. Kemudian berbahan katun celana dalamnya, membersihkannya juga tadi kan dari depan ke belakang. Takutnya kalau misalnya membersihkannya dari belakang ke depan, ikan saluran kencing sama liang vagina itu kan berdekatan. Takutnya kalau dari belakang membersihkannya masuk juga bakterinya akhirnya kan. Nah, jadi seperti itu. Membersihkannya juga tadi pakai air bersih. Atau lebih baik lagi air mengalir gitu Dok ya? Nah Dok, siapa saja Dok kelompok yang rentan mengalami masalah pada area organ kewanitaan ini Dok? Sebenarnya semuanya ya, semua wanita istilahnya ya, wanita usia subur. Nah kan karena wanita usia subur kan dia sering beraktivitas nih di luar, biasanya kan kalau lembab juga kan jarang ganti celana ya, karena aktivitas di luar nih. Kan wanita usia subur juga kan haid ya, misalnya dia jarang ganti pembalut misalnya, kan itu bisa mempermudah terjadinya infeksi di saluran vaginanya. Jadi semua umur sih sebenarnya, apalagi wanita usia subur yang produktif. Oke, baik. Nah pemirsa, kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.